Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala Imam Syafi'i rahimallahu taala rahmatan wasi'atan. Man arada ad-dunya fa'alahi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alahi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Assalam Al-Jami beserta segenap jajaran pengurusnya, Bapak Ustaz Jamal. Kita doakan beliau dan segenap jajaran pengurus senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan insyaAllah istiqamah bersama-sama jamaah dalam rangka memakmurkan masjid yang sama-sama kita cintai ini. Yang sama-sama kita hormati para masyaikh, para guru, para asatiz, para hujjaz, para sepuh bini sepuh, jamaah salat maghrib yang tidak beranjak, khususnya dari tempat duduk dari masjid ini. Mudah-mudahan kita niatkan juga sekaligus itikaf sampai menjelang masuknya waktu Isya. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita dijadikan sebagai satu ladang amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah malam ini kita masih bisa bermusafahah, bermuajahah, duduk dalam majelis ilmu di tengah-tengah kesibukan ya warga di lingkungan sekitar kita karena memperingati HUT RI yang ke-80. Saya kesini banyak jalan yang diblokir, Pak. Karena banyak orang pada lomba, jadi banyak jalan yang diblokir, diputar-putar sampai puyeng kepala saya. Di sana mentok, kesini mentok, karena setiap gang itu rata-rata pada pada ngadain lomba. Jadinya mau jalan ke sana ke sini akhirnya bingung saya. Gitu ya, alhamdulillah sampai juga ke sini. Ya pas selesai maghrib baru sampai di sini. Karena ngindarin ya kagak dikasih lewat, Pak, susah. Keluarga kalau udah ada kegiatan susah dikasih lewat, kita harus muter. Alhamdulillah ya, salawat juga salam semoga selalu kita aturkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan juga kita selaku pengikutnya. Mudah-mudahan kita juga istiqomah dalam menjaga syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, sehingga insyaallah kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita buka kajian hadis arba'in ini dengan umul kita suratul Fatihah. Kita mohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Fatihah. Semoga Allah menjaga hidayah iman dan Islam kita. Allah berikan kekuatan jasmani dan rohani kita untuk istiqamah dalam beribadah dan talabul ilmi, duduknya kita dalam majlis ini. Allah berikan anugerah ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan dunia dan akhirat kita. Rumah tangga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak cucu kita dijadikan keturunan yang saleh dan salehah, dan kita berharap Allah memberikan kesabaran, ketabahan kepada kita dalam menghadapi persoalan dunia. Yang tiada, guru-guru kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, jamaah
Assalamu jami yang telah mendahului kita, bil khusus pengarang kitab hadis Arba'in An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi An-Nasaiburi Ad-Dimaski. Mudah-mudahan dengan karya beliau yang terus kita pelajari menjadi wasilah berkumpulnya kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan guru-guru kita. Yang sakit juga kita doakan Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya serta dipulihkan segera kesehatannya. Yang sedang terhimpit Allah luaskan rezekinya, yang jauh didekatkan, dekat dimudahkan untuk meraihnya. Yang sedang gelisah Allah tenangkan jiwanya, yang sedang menghadapi kesulitan hidup Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Setiap saat kita tidak pernah lepas dari limpahan rahmat dan keberkahannya sampai dengan akhir kehidupan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbana fillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih membahas kajian hadis al-hadis at-ta'asi, hadis yang ke-9, al-akhdhu bil yasiri wa tarkit ta'asiri, bab yang masih berkaitan dengan memilih yang mudah dan meninggalkan yang sulit. Ya, dalam hal kaitan apa? At-ta'atu wa 'adama ta'nisu sabilin najah. Di dalam ketaatan. Ya, jadi kalau udah bicara ketaatan, enggak usah cari yang susah-susah. Yang simple, yang mudah, yang mampu kita kerjain. Jangan mempersulit diri sendiri dalam melakukan satu perbuatan kebaikan. Yang sederhana, ringan, tidak berat kita kerjakan, tapi kita istiqomah melakukannya. Tujuannya apa? Agar kita tidak tergelincir dari berbagai macam kesulitan atau kesalahan-kesalahan. Kita tidak terperangkap dalam sebuah kemaksiatan. Kita tidak terperangkap dari satu perkara yang bisa memberatkan kita dan mempersulit hidup kita sendiri. Karena memang ini sudah menjadi prinsip kaidah dalam kaidah syar'iyyah, menjadi qawaidus syar'iyyah, menjadi bagian dari kaidah syar'iyyah. Kita baca hadisnya dulu, karena bulan yang lalu kita sudah bahas tentang judul bab ini, ya, yang sudah masuk dalam satu kaidah fiqh dakwah, ya, masuk dalam kaidah syariah dan menjadi bagian dari kaidah fiqh dakwah. Jadi kalau kaidah itu berkaitan bukan hanya dengan fikih, kaidahnya fikih salat, bukan hanya dengan fikih zakat, fikih puasa, haji, ya, tapi juga dalam berdakwah ada fikihnya, ya. Ada qawaidahnya, ada kaidah-kaidah fikihnya. Termasuk salah satu kaidah dalam fikih dakwah adalah terkait dengan ini. Yasiru wala ta'siru. Ya, mempermudah dan jangan mempersulit. Ya, jadi kalau kita ya mau mengajak orang, jangan dulu mempersulit orang. Dikit-dikit pakai ancaman, dikit-dikit disuruh sedekah. Baru juga masuk masjid udah disuruh sedekah. Kalau masuk masjid ada kotak amal, lihat kiri kanan biar masukin kotak amal. Biarin dulu, biar masuk dulu. Dia seneng dulu, dia ramah dulu, dia nyaman dulu di masjid. Nanti kalau udah ngerasain nyaman, dia juga ngelihat. Gak usah dikasih tahu juga ngelihat itu ada kotak amal. Ya kan? Gitu, udah tahu gitu. Nanti dengan kenyamanan dia, dengan segala sarfrasnya, sarana prasarana yang ada,
itu orang akan merasakan tergerak, termotivasi hatinya untuk apa? Memberikan kontribusinya sesuai dengan kemampuannya dia. Itu salah satu yang harus kita pedomani ya dalam rangka untuk menjalani satu perjalanan menuju jalan keselamatan. Ya, sabilin najat. Itu jalan keselamatan. Kan banyak dari zaman sahabat pun juga ada sahabat yang ingin ibadahnya kelihatannya getol. Yang udah nggak mampu tapi dipaksain. Ada satu riwayat seorang sahabat dilihat oleh Rasulullah SAW ketika mau sholat udah nggak mampu berdiri, saking udah ngantuknya, lemesnya, sampai diikat pinggangnya, talinya dibentangkan, diikat di kedua tiang. Dalam satu riwayat seperti gitu. Kan ini seolah-olah dipaksakan, udah nggak mampu supaya tetap tegak berdiri sholatnya, dia diikat pinggangnya terus dibentangkan, diikat di tali kedua tiang. Ini terlalu memaksakan. Padahal prinsip dalam ajaran Islam itu tidak diperkenankan kita untuk mempersulit diri kita sendiri. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini kan prinsip yang harus kita jaga, yang sudah dibakukan di dalam kitabullah, udah menjadi satu perintah yang Allah berikan, karena memang Allah tahu kapasitas manusia, kekuatan manusia. Bahkan terkait dengan sholat saja, ketika Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat, awalnya ketika dalam peristiwa Mi'rajnya Nabi dapat perintah berapa kali? 50 waktu, 50 kali dalam sehari. Berat enggak, Pak? Berat. Sampai disuruh sama Nabi Musa untuk minta kompensasi. Gadep dulu sama Allah. 50 waktu umatmu enggak akan sanggup, kata Nabi Musa alaihissalam. Umatku aja enggak sanggup, apalagi umatmu yang kecil-kecil. Umatnya Nabi kecil-kecil, Pak. Umat sebelum orangnya tinggi-tinggi, gede-gede. Karena nabinya juga umurnya panjang, juga postur tubuhnya tinggi. Rasulullah tingginya sedang, semampai. Usianya juga enggak panjang, gitu. Sama, pendek juga, sesuai dengan ukuran. Maka kata Nabi Musa, minta kompensasi keringanan lagi. Ngadap Allah lagi sampai dengan akhirnya mentok-mentoknya 5 waktu dalam sehari. Itu prinsip yang Allah udah tanamkan kepada para anbiya wa rasul untuk diajarkan kepada para kaumnya. Nah, kita juga begitu. Di dalam dakwah kita juga harus mempedomani kaidah-kaidah dakwah. Untuk meminta jamaah untuk memakmurkan masjid, maka makmurkan juga jamaahnya. Jadi kita jangan menuntut tapi tidak memberikan kontribusi. Kita kan minta supaya jamaah memakmurkan masjid, tapi juga kita harus ada feedbacknya, umpan baliknya. Bagaimana masjid mampu memakmurkan jamaah. Itu penting supaya apa? Supaya tertariknya jamaah untuk apa? Untuk kembali ke dalam masjid. Oh iya. Ternyata masjid ini bukan sekedar menuntut, tapi juga memberi. Enggak hanya meminta, tapi juga memberi. Itu masjid yang bagus itu. Ya. Jadi ada hubungan timbal balik di situ. Saya yakin kalau jamaahnya dimakmurkan oleh masjid, insya Allah jamaahnya akan semakin banyak. Bagaimana caranya? Jamaah kita yang mungkin masih banyak yang hidupnya agak sedikit pas-pasan, atau ekonomi di bawah, atau bahkan yang kehilangan pekerjaan. Masjid berupaya untuk bisa menciptakan sebuah lapangan kerja untuk memberikan kepada jamaah yang benar-benar sangat membutuhkan secara berkala.
bertahap sampai dia punya kemapanan dalam ekonomi, mampu menjalankan roda usahanya sendiri. Gitu. Dan itu ya butuh support dari masjid. Jadi dari umat untuk umat oleh umat itu. Kalau nengok dari masjid-masjid yang lain banyak kita ngambil contoh. Ya, sehingga jangan berlomba-lomba uang kas masjid itu harus gede-gedean. Bukan itu sebenarnya tujuannya. Lah itu kan dana umat ya. Kalau sampai gede-gedean gak ada kegiatan, gak dipergunakan, itu maka jadi pertanyaan. Ini segitu gedenya uang kas buat apa? Kan masjid berjalan tapi pengurusan juga akan berputar. Gitu. Justru yang bagus itu ada keseimbangan. Ya, dana umat dari umat, ya oleh umat dan untuk umat lagi. Cari peluang-peluang di mana yang bisa mensejahterakan jamaah. Ya, dalam rangka memakmurkan jamaah. Kalau jamaahnya udah makmur, dia akan merasa nyaman untuk datang ke masjid. Kenapa? Enggak mikirin lagi masalah perut. Oh iya, udah terpenuhi dan lain sebagainya. Tapi kalau orang susah, mau cari nafkah juga susah. Apalagi dia mau mikirin ke masjid. Apalagi dia mau mikirin sedekah ke masjid. Bagaimana kalau kondisinya juga dalam kondisi lemah dalam sisi finansialnya. Makanya kata Nabi, al-mu'minul qawiyul khair wa habbu ilallah. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minina dha'ifa. Daripada mukmin yang lemah fisiknya, lemah mentalnya, lemah hartanya. Nah, kita harus bisa berupaya bagaimana bisa menjaga itu semua dalam rangka memakmurkan jamaah. Tadi Ustadz Jamal bisikin saya, habis talim mau bekam enggak Ustadz? Biar badan sehat. Itu juga bagus. Itu namanya pengurus memakmurkan jamaah. Kalau jamaahnya sehat, kuat fisiknya, kan rajin juga ke masjid. Begitu. Jadi apa yang bisa kita sumbangsikan sebagai seorang rijalul dakwah, ta'mirul masjid, ya DKM masjid, apa yang bisa diberikan untuk jamaah? Berikan. Nanti ada feedbacknya pasti. Enggak mungkin ya kamu dikasih usaha ini, kamu isi dana, kamu usahanya apa yang kamu bisa ini, ayo kembangin koperasi ada, ayo kamu dagang di mana. Nanti tinggal feedbacknya seperti apa. Akan terjadi nanti apa? Kemapanan secara ekonomi jamaah. Sehingga dia enggak lagi takut untuk datang ke jamaah, enggak takut kehilangan waktu. Kenapa? Sudah bisa terpenuhi. Gitu. Berapa banyak saudara-saudara kita yang masih bingung, takut enggak memenuhi ekonomi. Kenapa? Mau datang ke masjid, masih di jalan, masih mencari nafkah. Karena datang ke masjid sayang, di jalan masih ada orderan dan lain sebagainya. Kan jadi bingung. Mau memakmurkan masjid, tapi di rumah belum terpenuhi kebutuhannya. Sehingga dia lebih mengutamakan rumah tangganya, kehidupan keluarganya dan sebagainya. Itu proses dakwah dalam rangka kita mempermudah dan jangan mempersulit. Jangan setiap orang yang dijadikan sebagai pengurus masjid itu akan mempersulit dirinya, jangan. Berikan ruang dan waktu yang membuat dia bisa berkhidmat dengan masjid tanpa harus merasa ada beban taklif di situ. Itu yang harus kita jaga. Itu bisa kita berikan kepada jamaah. Nanti jamaah juga merasa akan, oh iya di masjid ada. Kalau perlu buka kegiatan program daurah hijamah, al-hijamah, ya kan, pelatihan dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan jamaah. Mungkin itu juga akan membekali skill, ya, keterampilan jamaah yang mungkin ingin belajar dan ingin punya keterampilan itu dan bisa dikaryakan nantinya. Ya, jamaah dipromosikan oleh pengurus masjid. Ya, dalam suatu waktu disampaikan kepada jamaah, terutama di bulan Ramadan.
Ya sampaikan ke jemaah. Itu prinsip-prinsip dakwah yang harus kita jaga dalam rangka tadi. Yang yasiru wala ta'siru. Mempermudah dan jangan mempersulit. Ya, sehingga nanti kalau udah mempersulit itu akhirnya menjadi ta'lif. Ya, padahal kita disuruh apa? Takrifu wala ta'lifu. Qabla ta'lifu. Ya, senantiasa memberikan ya pemahaman, pengetahuan, pengertian, pengenalan, bukan memberikan pembebanan. Gitu. Berikan itu semua. Itu dalam prinsip-prinsip dakwah. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, ma nahaitukum." Tidaklah apa yang kami larang kepada kalian anhu dari syariat. Anhu, hunya itu kembali dari ajaran agama, syariat. Fajtanibuhu, maka hindarilah. Hindari oleh kalian tuh. Hunya kembali lagi apa yang dilarang dalam syariat agama tuh di situ. Manahaitukum anhu fajtanibuhu laqad waradun nahyu fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu ya sangat sungguh ya warid, maksudnya ini bersumber larangan ini itu telah ditetapkan di dalam kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima'anil iddata, dalam hal kaitannya dengan berbagai macam. Maksudnya apa? Wal muradu bihi huna ma tanawalu ahadun ma'anain isnaini. Perkara yang dilarang itu adalah ada dua perkara dalam nahyu tadi, dalam larangan itu. Huma asasu fi isti'malu sihatun nahyu ladai ulama wa huma at-tahrimu wal karahati. Maksudnya itu yang keduanya itu yang menjadi asas yang digunakan fi isti'mal, ya, sigatun nahyu, bahasa larangan dari kata hadis Nabi nahaitukum yang diambil dari kata nahyu tadi itu oleh para ulama masuk keduanya larangan dalam hal keduanya. Yang pertama at-tahrimu. Jadi an-nahyu lit-tahrim atau limahrum. Larangan yang menunjukkan keharaman. Yang kedua an-nahyu limakrurati. Larangan yang menunjukkan terhadap hukum makruh. Jadi dua. Larangan yang dimaksud oleh hadis Nabi itu dua. Yang memang larangan itu menunjukkan hukumnya haram, ada yang hukumnya makruh di situ. An-nahyu tahrim, yang dimaksud dengan larangan yang menunjukkan keharaman itu hunaka tasrifati nahyullahu azza wa jalla anha ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam. Ini hunaka tasrifa, perbuatan yang bisa menunjukkan kecelakaan, hunaka, yang bisa membinasakan yang jelas dilarang oleh Allah. Karena sesuatu yang diharamkan, larangan itu pasti itu yang bisa menimbulkan kecelakaan bagi diri kita, celaka atau binasa bagi diri kita. Ala lisani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memang disampaikan melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
di situ. Wa qamatil adilati ala anna hadzal nahyi litahrimi. Dan itu telah ditegakkan dengan dalil-dalil atas kelarangan yang menunjukkan terhadap hukum haram. Contohnya apa tuh? Ayyah nazimu alal mukallafi fi'lu ma nahyu anhu. Yaitu keharaman atas mukallaf, orang yang dibebani dengan ta'lif syar'i, artinya yang punya tanggung jawab dalam syariat di situ. Fi'lu ma nahyu anhu, perbuatan apa yang dilarang darinya. Maksudnya dari syariat di situ. Wa inna fa'alahu uqiba alaihi al-uqubatil. Ini perbuatan yang dilanggar. Udah dilarang tapi dilanggar. Udah diharamkan tapi ditabrak, begitu. Ya. Maka alaihil uqubatul mutarattabati syar'an. Maka dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Orang kalau mencuri tangannya dipotong. Ini kan iqab. Artinya hukuman yang setimpal. Kalau orang mencuri cuma di penjara itu belum setimpal. Kenapa? Karena enggak ada efek jerahnya. Tangannya masih utuh. Di penjara dia dikasih makan. Seneng enggak? Loh, orang dia mencuri buat makan. Orang dia mencuri karena dia enggak punya buat makan. Mencuri bisa makan. Ditangkap penjara. Dia enggak perlu mencuri. Orang dikasih makan. Seneng dia. Habis masa tahanan. Keluar lagi. Enggak dikasih makan. Curi lagi. Orang tangannya masih ada. Kan begitu. Artinya enggak menimbulkan efek jerah. Biarin dah, nyuri lagi. Kita juga dipenjarain berapa tahun, tapi kan enggak dilantarin, dikasih makan. Pikiran logikanya begitu. Jadi sama aja negara ngempanin ya rakyatnya kan begitu. Orang rakyat kagak bener diempanin gitu. Mestinya kan orang yang bener yang dikasih makan. Sehingga harus dikasih efek jerah. Makanya hukum dalam hukum syariat udah benar itu. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang melanggar HAM sebenarnya. Kenapa? Orang mencuri dengan tangan yang dipotong. Buat nunjukin efek jerah. Kalau udah jerah kan dia mencuri tangannya kagak ada, mau ngapain dia? Begitu. Jadi harus ada. Supaya dia nggak lagi melakukan perbuatan yang sama di situ. Itu hukum syariat fid dunya wa fil akhirah. Baik di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Gitu. Apa hilang dosanya? Ya kalau hukuman dunia tetap ada. Dipotong. Hukum syariat harus berlaku. Tapi antara perhitungan tetap ada jawaban. Tadi dengan hukuman yang setimpal. Dia bisa taubat. Karena bisa berdampak kepada hukuman di akhirat. Maksudnya begitu. Kalau di penjara enggak. Apalagi kalau yang di penjara konglomerat. Ya. Dikasih makan yang enak. Penjaranya kelas VIP. Ya kan? Mau pesan apa juga. Ya tinggal pesen. Yang di luar keluarganya enggak kelaparan. Masih bisa nikmatin. Ya kan? Uang hasil korupsi kan begitu. Tapi kalau orang-orang yang begini, ya Allah. Kalau yang maling ayam, ditangkap, penjara, keluarga yang kelaparan, nggak ada yang ngasih makan. Mestinya kita juga harus bisa melihat yang begitu. Ya makanya kayaknya yang namanya penjara tuh nggak bisa ngasih efek jerak di situ. Ya.
Nah, penting buat kita memang nih memahami hukum ini. Wa min amsalati dzalika. Wa min amsilati dzalika. Di antara contohnya adalah an-nahyu aniz zina. Lah, itu jelas hukuman dilarangnya dari perbuatan zina di situ. Wa syarabal khamri. Wa syarabal khamri minum hamar zina. Emang kenapa masuk dalam kategori perbuatan dosa besar sehingga hukumnya diharamkan? Kenapa bisa sampai masuk diharamkan hukumnya? Karena ada berbagai ilahnya, alasannya sehingga masuk dalam kabair, dalam dosa besar. Apa dampaknya, ilahnya? Kalau misalkan perbuatan zina itu kemudian melahirkan seorang anak. Anaknya mau disandarkan, dinisbahkan ke siapa? Sementara ya dia hasil dari perbuatan yang tidak dihalalkan. Status anaknya bagaimana? Kalau dibesarkan nanti mau dinisbahkan walinya ke siapa? Boleh. Hasil anak lahir hasil dari perbuatan zina, ya kemudian bapaknya itu ya dia menjadi wali nikahnya. Boleh nggak? Lah kagak dinikahin tuh. Ibunya nggak dinikahin dan hamil di luar nikah. Ujung-ujung bapaknya mau jadi wali. Dari mana ujungnya? Karena nggak ada ikatan, cuma perbuatan zina. Dampaknya ke siapa jadinya? Bukan hanya kepada kedua belah pihak yang berbuat zina, az-zana'i az-zanati. Bukan cuma si laki-laki dengan perempuan yang berbuat zina, tapi kalau akhirnya membuahkan janin ini, janinnya tumbuh dilahirkan, ini juga kena dampaknya. Kan dampaknya jadi mudorotnya itu kerusakannya mafasid itu kemana-mana jadinya. Makanya dia masuk dalam perbuatan yang dilarang ya secara hukumnya haram di situ. Termasuk syarabal khamru. Syarabal khamru minuman khamr yang memabukkan. Kalau mabuknya enggak rese. Kalau mabuknya rese. Ada enggak yang rese mabuk? Kalau mabuknya cuma teriak-teriak, itu mah bukan mabuk, nakut-nakutin. Kalau orang mabuk yang bener mah emang bener dia mabuk, dia enggak sadar mabuk doang, enggak sadar dia. Tapi kalau mabuk masih ngancem-ngancem orang, itu mah bukan mabuk. Itu mah cuma nakut-nakutin. Pura-pura mabuk gitu. Tapi kalau orang yang benar-benar mabuk dia lupa. Enggak sadar melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar diharamkan. Kan ada satu riwayat. Ketika ditanya antara perbuatan yang paling berbahaya antara membunuh, berzina dengan meminum khamr. Gitu. Dia milihnya malah minuman khamr. Minum khamr dia pikir itu dosanya paling ringan. Paling ringan, cuma mabuk doang. Udah mabuk selesai, besoknya juga tidak sadar lagi. Gitu. Kalau dia pikir di zina, nanti kalau melahirkan orang itu menuntut dan lain sebagainya, gitu. Kalau saya membunuh, nanti saya dipenjara. Dia mikirinnya begitu. Akhirnya dia memilih minum khamr. Tapi ketika dia udah minum khamr, dia mabuk, melihat wanita, tersingkap auratnya, tergiur dia. Akhirnya apa? Berbuat zina. Udah zina, dia takut dituntut untuk nikahin dan lain sebagainya. Akhirnya dibunuh dia. Ya, yang menurut logika dia lebih ringan perbuatan dosanya cuma sekedar mabuk, ternyata mafasidnya lebih
besar, kerusakan yang ditimbulkannya dia lebih besar di situ. Makanya dalam kaidah fikih itu disebut dar'ul mafasid muqaddamun ala jabalil masalih. Mencegah ya kerusakan lebih besar itu lebih didahulukan ala jalbil masalih daripada mengambil keuntungan yang sedikit. Mencegah kerusakan yang lebih besar itu lebih baik daripada mengambil keuntungan yang besar, yang besar, yang manfaatnya sedikit. Orang sekarang banyak ngambil jalan pintas. Pengen kaya, cepet, ikut investasi bodong. Ya. Kan muluk-muluk, kalau investasi bodong kan muluk-muluk. Naruh uang sekian nanti bisa dicairkan sekian. Dikasih lagi, dicairin begini, nambah lagi saldonya, dicairin lagi gini. Tapi lama-lama menyesatkan. Semakin gede tergiur kita, nggak dibalikin uangnya. Cuman buat mancing doang. Jadi manfaatnya kecil di awal doang, tapi kerusakannya lebih besar. Dia nggak punya uang besar, dia pinjam sama orang, berhutang sama orang buat ikut investasi bodong. Karena menggiurkan keuntungannya. Itu seringkali terjadi, korban itu seperti itu. Karena mencari keuntungan yang sedikit, tapi menimbulkan kerusakan yang banyak di situ. Nauzubillah, mudah-mudahan kita enggak terperangkap dalam hal yang begituan dah. Wa akal riba, makan riba. Ya Allah, walaupun untungnya kecil mendingan dah daripada bunganya kecil. Udah, yang namanya riba mah ya enggak usah dah kayak gitu-gitu. Mendingan kita punya usaha yang penting walaupun untungnya kecil tapi berkah. Ketimbang kita ingin untung besar tapi ya pakai riba. Jangan dah. Ya. Wasirqati ya. Termasuk apa? Mencuri. Pencuri juga termasuk itu perbuatan yang diharamkan. Meskipun tujuannya baik. Dia curi dari orang kaya, tapi dibagi-bagiin ke orang miskin. Tujuannya mulia enggak? Tujuannya sih mulia, tapi caranya salah. Karena bukan hartanya dia, tapi harta orang lain. Gitu. Tetap caranya disalahkan. Niat baik itu enggak bisa ya menjadikan perbuatan itu baik. Enggak bisa, ya. Wa qatalan nafsi bi ghairi haqqin. Termasuk membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang ya bi ghairi haqqin. Ya kecuali dengan alasan yang dibenarkan, yang hak, yang dibenarkan, boleh. Saudaranya dibunuh, maka ya keluarganya boleh menuntut membunuh, kan hukumnya begitu kalau hukum hudud. Soal salah satu dari keluarga yang dibunuh, maka keluarga yang dibunuh itu bisa ya menghukum orang yang membunuh saudaranya. Begitu. Dalam hukum Islam begitu. Jadi nyawa dibayar nyawa. Dan itu berlaku kadang-kadang. Ya orang Madura tuh kadang-kadang gitu. Ya, kalau nyawa dibayar dengan nyawa, makanya tak celurit sampean. Kalau sampai ada yang dicolek, ya orang Madura itu tak celurit sampean gitu. Itu orang Madura. Makanya kalau di pinggir-pinggir itu banyak orang sekarang orang Madura ya jadi sukses dia. Bukan lagi hanya jual beli kayu, bukan jual beli besi lagi. Sekarang orang-orang Madura udah merambah ke toko-toko sembako, punya pom-pom mini ya di situ. Karena kuat, persatuannya juga kuat itu di situ. Ya. Wa kasful aurati. Ya. Wa izharun nisa'i lizinati
amamil azanib. Ditampakkan di hadapannya ya tersingkapnya, menyingkap aurat ditampakkan di hadapan yang bukan mahramnya. Itu juga dilarang. Ya. Jangan membuka aurat yang memang bukan pada tempatnya, khususnya ya buat perempuan, istri-istri kita, ya di hadapan yang bukan mahramnya. Itu juga satu perbuatan dosa besar. Amamal ajanib. Ya, maka itu juga mesti harus dijauhi, dihindari di situ. Wal kazibu, termasuk perbuatan ya dosa tuh kalau kita berdusta di situ. Wal ghassu war rusywah, ya, termasuk nipu. Ya, walaupun kecil-kecilan nipunya, ya, suap menyuap termasuk warusywah. Itu juga termasuk suap menyuap. Wal ghibah wal namimah, ya, ghibah, namimah, wa nasyarul fasad, berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, apapun tuh kerusakannya. Ya, kerusakan menyebarkan fitnah, ya, mengadu domba, orang tuh menebarkan kerusakan kayak begitu. Ya, menzolimi saudaranya dengan kata-kata, bullying. Itu juga larangan-larangan yang cukup besar, dosa yang makanya dilakukan hukumnya haram di situ. Karena orang muslim, al-muslimun man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang benar itu orang yang selamat, ya, saudaranya yang muslim dari lisannya dan tangannya. Maksudnya perbuatannya, lisannya. Awas. Lisan ini, lidahnya adalah apa? Daging tak bertulang. Jadi jangan sampai ya ini lebih besar mudorotnya, mafasidnya. Makanya apa? Al fitnatul asyaddu minal qatli, ya, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada membunuh di situ. Nah, ini yang dimaksud dengan an-nahyu tahrimu, ya, yang dosanya besar dan hukumnya an-nahyu anhu fi syara'illah, ya, sebagai sesuatu yang dilarang di dalam syariat, ya, dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa talabal kaffi anhu ala sabilil ilzami wal hatimi. Ya, dan itu dituntut untuk kita agar kita menjaga dari jalan-jalan yang seperti itu, yang bisa menyampai sampai pada keharaman yang dilarang dalam ajaran syariat kita. Ya, ini baru nahyu tahrim. Insyaallah nanti kita lanjutkan dalam nahyul makarahah, ya, larangan yang bersifat makruh. Apa saja yang dimaksud dengan larangan yang bersifat makruh? Tentu yang berkaitan dengan ma la ya'ni, apa yang tidak berguna untuk diri kita sendiri, atau malah sebaliknya justru menjadi bumerang buat kita sendiri. Ya, allazina anil lagwi mu'ridun, ya, meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna. Maksudnya meskipun itu boleh, tapi hukumnya makruh. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim. Ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika minaz zulumatil wahmi wasahil binuril fahmi wabta' alaina bil ma'rifatil ilmi. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa bil qalbihi la yasha wa min nafsi la tashba wa min du'ai la yusma wa min amali la yurfa min fadlika dawum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.